Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini, Nak? Apa kabarnya? Ibu harapkan kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan semangat untuk belajar melalui daring. Materi IPS kali ini di tema kelima subtema 2, yaitu komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Kalian masih ingat apa itu ekspor, apa itu impor? Ayo, orang yang bekerja pada bagian ekspor ataupun yang bekerja yang bergerak di bidang impor, masih ingat? Oke, Ibu ingatkan kembali. Ekspor itu adalah pengiriman barang dari negara kita ke negara lain. Artinya dari dalam negeri ke luar negeri. Dan orang yang bekerja pada bagian ekspor itu kita sebut sebagai eksportir. Untuk impor, kebalikan dari ekspor, yaitu pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, orang yang bekerja pada bagian impor itu disebut importir. Bagaimana kita melakukan kegiatan ekspor? Kegiatan ekspor itu dilakukan oleh suatu negara apabila kebutuhan pada negaranya itu sudah terpenuhi dan juga memiliki kualitas yang tinggi akan barang tersebut. Untuk sehari-hari, mungkin kita sering melihat usaha yang dilakukan, ya, ataupun wirausaha yang ada selama perjalanan dari rumah menuju sekolah. Kita juga mengenakan pakaian sekolah atau seragam sekolah itu dari usaha penjahit. Artinya penjahit itu menghasilkan barang berupa baju, ya, atau kegiatannya itu kita sebut sebagai wirausaha. Jadi wirausaha itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang secara mandiri. Masih ingat ya wirausaha yang sudah kita pelajari sebelumnya. Untuk menghasilkan barang yang baik itu perlu ketekunan, keuletan, ya, kerja keras, disiplin, dan lain-lain. Jika barang yang sudah kita produk itu baik, maka masyarakat akan lebih mudah percaya. Ayo, apa saja komoditas ekspor menurut kalian? Apa pula komoditas impor yang kalian ketahui untuk Indonesia? Mari sama-sama kita simak, ya, untuk kegiatan ekspor dan impor dengan komoditas yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan melakukan kegiatan ekspor dan impor itu jelas akan menambah devisa negara. Devisa negara itu apa? Penghasilan atau pendapatan negara dalam bentuk mata uang asing. Dengan adanya kegiatan ekspor impor juga itu bisa membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, ya, meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada dalam kegiatan tersebut. Untuk melakukan kegiatan ekspor impor, ya,
dan mempermudah kegiatan tersebut di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah MEA. Apa itu MEA, nak? MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terbentuk. Jadi MEA itu dibentuk pada tanggal 31 Desember 2015. Tujuannya apa? MEA memiliki tujuan yaitu menciptakan sebuah pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN, lalu menjadikan ASEAN sebagai suatu kawasan yang dengan daya saing ekonomi yang tinggi. Ketiga, pemerataan pemberdayaan ekonomi antar negara-negara ASEAN, dan yang terakhir adalah meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan global. Dengan dibentuknya MEA menciptakan pasar bebas ya di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat pasar bebas di kawasan Asia Tenggara? Ya, yaitu AFTA. Nah, bagaimana pula dampak MEA itu sendiri bagi perekonomian di Indonesia? Dengan adanya MEA yang merupakan kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara, itu membantu Indonesia untuk semakin berkembang. Terbentuklah integrasi perekonomian dengan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Masih ingat jumlah saat ini anggota ASEAN? Jumlah anggota ASEAN saat ini berjumlah 10, di mana di awalnya anggota ASEAN itu berjumlah 5. Ya. Jadi ASEAN itu didirikan oleh 5 negara sebagai pemrakasa, pendiri ataupun penggagas ASEAN dengan ditandai penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu dampak MEA bagi ekonomi Indonesia adalah terciptanya lapangan kerja baru. Dan produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia itu semakin diminati oleh masyarakat internasional. Di sini merupakan salah satu upaya yang harus kita kembangkan dengan wirausaha. Wirausaha apa yang sekiranya memiliki potensi yang cukup besar untuk dipasarkan di kancah internasional. Dengan adanya MEA kita dapat dengan mudah menemukan produk dari luar negeri. Bukan hanya produk kita yang bisa dikenal, tapi ya produk dari luar pun bisa dikenal di Indonesia. Nah, dengan demikian banyaknya produk dari luar masuk ke Indonesia. Untuk itu kita perlu ya mendukung produk-produk Indonesia dengan cara menggunakan produksi dalam negeri. Jika kita menggunakan produksi dalam negeri, itu artinya kita termasuk dari masyarakat yang cinta akan tanah air. Kita memiliki rasa nasionalisme terhadap bangsa. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari ekspor Indonesia ke beberapa negara di kawasan ASEAN. Begitu pula impor yang dilakukan Indonesia dari negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor ke Singapura berupa bahan pertambangan yaitu minyak bumi, gas alam, timah, bauksit, dan emas. Di bidang pertanian, Indonesia mengekspor beras dan jagung. Dan di bidang perkebunan, Indonesia mengirim barang ya ke Singapura berupa cengkeh, teh, kopi, lada, kina, dan kelapa. Sedangkan untuk impor dari Singapura, Indonesia mengimpor elektronik, mesin bahan bakar minyak atau BBM yang sudah jadi, ya, kertas, mutiara, timah, dan produk lainnya.
Kita lanjut bagaimana ekspor yang dilakukan Indonesia ke negara Brunei Darussalam yang dikenal sebagai negara petrodolar. Ekspor Indonesia berupa emas, minyak bumi, itu berupa minyak mentah ya, nikel, kelapa sawit, serta barang-barang perdagangan dalam hal industri seperti bahan baku berupa batu bara ataupun garam. Sedangkan Indonesia mengimpor dari negara Brunei yaitu berupa mesin-mesin dan peralatan transportasi serta bahan-bahan kimia. Beralih ekspor Indonesia ke Vietnam. Ternyata kita mengekspor komputer, peralatan dan komponen listrik, bahan kain, telepon, suku cadang, besi dan baja. Sedangkan impor yang dilakukan Indonesia dari Vietnam itu berupa produk tekstil dan alas kaki. Yang keempat adalah komoditas ekspor yang dilakukan Indonesia ke negara Malaysia berupa minyak mentah, besi baja, minyak nabati, kopi, kayu, batu bara, pupuk urea dan sayuran. Sedangkan impor yang dilakukan Indonesia dari Malaysia yaitu mesin industri, bahan kimia dan benang sintetis. Sedangkan di bidang perkebunan impor dari Malaysia itu adalah kedelai, gula pasir, daging ayam, minyak goreng, kelapa sawit, lada dan cabai. Itulah beberapa kegiatan ekspor impor yang dilakukan Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya melakukan impor dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Bagaimana komoditas ekspor Indonesia di pasar ASEAN saat ini? Saat ini Indonesia mengekspor secara umum di pasar ASEAN. Pasar bebas ASEAN tadi apa? AFTA. Berupa hasil industri, kain batik, semen, kertas, kayu lapis, dan produk kerajinan. Produk kerajinan ini biasanya banyak diminati. Sedangkan hasil pertanian berupa kacang kedelai, tapioka, sayur, jagung, dan beras. Hasil perkebunan yang diekspor berupa kelapa sawit, karet, kopi, dan coklat. Hasil kehutanan Indonesia yang diekspor itu berupa kayu potong dan juga rotan. Dan untuk bidang peternakan Indonesia mengekspor daging. Adapun komoditas impor yang dilakukan Indonesia di pasar ASEAN berupa makanan dan minuman kaleng dan buah-buahan. Bahan baku industri makanan dan minuman, suku cadang otomotif dan elektronik berupa juga jasa tenaga ahli pada bidang tertentu serta olahan hasil tambang berupa bensin, solar dan aftur. Oke anak-anak, materi kita berakhir sampai di sini. Untuk kegiatan, silakan kalian identifikasi komoditas ekspor negara-negara di ASEAN pada halaman 61 pada buku paket 6E kalian. Silakan untuk hanya kalian buat komoditas ekspor untuk negara-negara di ASEAN. Oke, materi IPS subtema 2 berakhir dan Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga, dadah.